Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haya Zafna, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi, semester 6 dengan NIM 2132011041. Di sini, saya akan mencoba menjelaskan hasil dari apa yang telah saya pelajari dalam mata kuliah Hukum Perdata Internasional. Dalam hukum perdata internasional ini terdapat beberapa submateri yang diantaranya itu ada seperti pengertian, lalu ada kualifikasi, lalu ada titik taut, lalu ada asas-asas, lalu ada perkawinan campuran, perceraian, dan juga renvoy. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan sebuah topik yang menurut saya bisa saya pahami dalam hukum perdata internasional, yaitu mengenai perkawinan campuran dalam hukum perdata internasional. Perkawinan dalam hukum perdata internasional itu merupakan satu topik yang kompleks karena melibatkan aturan dan prinsip yang berbeda dari beberapa negara. Nah, dalam perkawinan antar negara ini banyak sekali submateri-submateri dan juga banyak sekali pengertian dan juga penjelasan daripada materi ini. Di antaranya itu ada dasar hukumnya, lalu ada asas-asasnya, lalu ada kasus-kasus apa aja sih yang bisa ditangani oleh hukum perdata internasional dalam perkawinan campuran. Yang pertama itu ada dasar hukum. Dasar hukum untuk mengatur perkawinan dalam konteks hukum perdata internasional ini dapat ditemukan dalam beberapa sumber. Yang pertama itu ada konvensi internasional. Nah, apa sih konvensi internasional ini? Beberapa konvensi internasional ini mengatur aspek-aspek tertentu dari perkawinan lintas negara. Nah, contoh utama daripada konvensi internasional ini ada yang disebut Konvensi Den Haag. Nah, Konvensi Den Haag ini menjelaskan mengenai pengakuan dan pelaksanaan keputusan dalam perkara keluarga, atau dalam bahasa Latinnya itu disebut Hague Convention on the Recognition and Enforcement of Decision Relating to Maintenance Obligation. Nah, dan Konvensi Den Haag ini mengenai hukum yang berlaku untuk perkawinan internasional ini diatur sebagai salah satu dasar hukum yang mendasari perkawinan campuran dalam hukum perdata internasional. Lalu yang kedua itu ada peraturan nasional. Nah, setiap negara ini tentu memiliki undang-undang perdata sendiri, yaitu perdata sendiri yang mewadahi hukum dalam negara tersebut. Nah, peraturan nasional itu atau undang-undang dalam suatu negara itu mengatur perkawinan yang seringkali mencakup ketentuan untuk kasus-kasus internasional. Misalnya, dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai perkawinan dalam konteks internasional itu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau disebut KUH Perdata dan beberapa peraturan lainnya. Jadi dalam peraturan nasional ini juga mengatur dasar hukum dari perkawinan untuk internasional. Jadi dalam peraturan nasional itu juga diselipkan dasar hukum serta aturan-aturan untuk perkawinan di lintas negara atau perkawinan internasional. Lalu dasar hukum yang selanjutnya ada prinsip umum hukum internasional. Nah, prinsip-prinsip umum hukum internasional ini bersifat umum. Hukum internasional yang diterima secara luas juga berperan penting seperti prinsip non-diskriminasi dan hak untuk mengakui pernikahan yang sah secara internasional. Jadi dalam hukum perdata internasional, perkawinan campuran ini menurut prinsipnya itu harus diakui walaupun lintas negara atau berbeda negara, karena setiap negara dan setiap individu itu memiliki hak untuk diakui, baik itu kewarganegaraannya atau status pernikahannya. Lalu selain dasar hukumnya, dalam perkawinan internasional juga ada yang namanya asas. Seperti yang kita tahu, asas itu merupakan dasar-dasar daripada sebuah peraturan atau sebuah pemahaman daripada hukum yang berlaku. Nah, asas dari perkawinan campuran hukum perdata internasional ini ada berbagai macam, yaitu yang bisa saya sebutkan. Yang pertama ada asas lex domisili atau hukum tempat tinggal. Jadi dalam asas
asas leg domisili ini, hukum yang berlaku untuk masalah perkawinan adalah hukum negara tempat tinggal atau domisili pasangan. Jadi dalam asas ini mengatur bagaimana tempat tinggal daripada si pasangan tersebut. Lalu ada yang namanya asas legality celebration atau hukum tempat pernikahan. Dalam beberapa kasus hukum yang berlaku, ada hukum negara tempat pernikahan dilangsungkan. Ini berarti bahwa syarat dan prosedur pernikahan harus mematuhi hukum tempat pernikahan berlangsung. Jadi dalam asas legality celebration ini, hukum tempat pernikahan itu menjadi sumber hukum dan dinyatakan sahnya perkawinan campuran tersebut. Lalu ada asas otonomi kehendak atau freedom of choice. Nah, seorang pasangan atau satu individu yang memutuskan untuk menikah campuran antar lintas negara dapat memiliki kebebasan untuk memilih hukum mana yang akan berlaku untuk masalah tertentu, seperti dalam hal perjanjian pernikahan atau pemisahan harta. Jadi, sebagai dasar hukum daripada suatu pasangan yang ingin melangsungkan sebuah pernikahan lintas negara, nah asas otonomi kehendak atau freedom of choice ini, pasangan tersebut bisa memilih hukum mana yang akan mereka pilih, hukum dari negara kewarganegaraan mereka berasal, atau hukum di mana tempat mereka melangsungkan pernikahan, atau hukum di mana mereka tinggal atau asas leg domisili tadi. Lalu yang selanjutnya itu ada asas pengakuan dan juga pelaksanaan. Nah, dalam asas ini disebutkan bahwa negara ini umumnya diharapkan untuk mengakui dan melaksanakan pernikahan yang sah di negara lain, dengan syarat pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan publik negara tempat pengakuan diminta. Dalam asas pengakuan ini, setiap negara ini perlu mengakui dan juga menghargai setiap keputusan daripada individu yang melaksanakan perkawinan campuran internasional atau individu yang melakukan pernikahan lintas negara. Lalu selain dari dasar hukum dan juga asas, di sini saya akan menjelaskan kasus-kasus yang relevan yang menyangkut daripada perkawinan campuran dalam hukum perdata internasional atau dalam lingkup internasional. Ada beberapa kasus yang bisa saya sebutkan. Yang pertama itu ada kasus C59.515. Ini adalah kasus antara pasangan dengan inisial TNG pada tahun 2017, di mana kasus ini mengkaji pengakuan dari pelaksanaan keputusan perceraian di negara-negara Uni Eropa. Pengadilan Eropa menekankan pentingnya pengakuan keputusan perceraian yang telah diambil di negara anggota lainnya. Jadi, ketika sudah diputuskan dalam pengadilan sebuah negara bahwa suatu pasangan sudah bercerai, negara-negara lain perlu mengakui status perceraian dari pasangan tersebut. Lalu yang selanjutnya ada kasus dengan inisial Mr. D dan Mrs. E versus J pada tahun 2014. Jadi kasus ini berhubungan dengan pengaturan harta bersama dalam pernikahan internasional, di mana pengadilan menentukan hukum mana yang harus berlaku berdasarkan hukum negara tempat tinggal pasangan saat perceraian. Jadi dalam kasus ini pembagian atau pengaturan harta pernikahan internasional ketika terjadi perceraian, maka berlaku hukum negara di mana tempat tinggal pasangan tersebut ketika bercerai atau menganut pada asas leg domisili. Lalu kasus yang selanjutnya yang bisa saya sebutkan yaitu ada kasus L, inisial L dan L melawan M pada tahun 2011. Kasus ini menilai pengakuan pernikahan antara pasangan dari negara dengan hukum yang sangat berbeda mengenai usia minimal untuk menikah. Lalu kasus-kasus ini menunjukkan betapa pentingnya pemahaman yang mendalam mengenai berbagai sistem hukum dan bagaimana mereka dapat berinteraksi dalam status pernikahan internasional. Jadi pemahaman dalam perkawinan campuran hukum internasional ini perlu dipahami untuk setiap negara agar sistem daripada perkawinan internasional itu tidak memberatkan dan juga merusak hak-hak yang harus didapatkan oleh setiap individu dari berbagai negara tanpa diskriminasi dan juga perbedaan. Lalu dalam perkawinan internasional
juga tentunya kita bisa mendapatkan dan bisa membedakan ada yang namanya dampak-dampak daripada suatu perbuatan yang telah dilakukan, apalagi perbuatan yang dilakukan lintas negara atau biasa disebut internasional. Nah, ada yang namanya dampak positif dan juga dampak negatif tentunya. Di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit dampak positif dan juga dampak negatif dari perkawinan campuran lintas negara ini atau perkawinan campuran dalam hukum perdata internasional. Uh, Dampak positif dari hukum perdata internasional itu bisa kita sebutkan ada pada aspek kultural dan juga sosial. Yang pertama itu adanya satu pertukaran budaya. Tentunya ketika individu dari negara yang satu dengan negara yang kedua bertemu, tentunya itu bisa menyatukan dua kultural yang berbeda, dua budaya yang berbeda, dua ras yang berbeda, dua keagamaan yang berbeda menjadi satu. Nah, perkawinan internasional ini mendorong pertukaran budaya, memungkinkan pasangan dan anak-anak mereka untuk mengakses dan memahami berbagai tradisi, bahasa, dan kebiasaan dari masing-masing negara tempat kewarganegaraan mereka. Lalu dampak positif yang kedua itu ada toleransi dan pemahaman. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa dalam perkawinan internasional ini dapat memperluas pandangan dan toleransi terhadap perbedaan budaya, etnis, dan agama. Hal ini dapat mengurangi prasangka dan menghiraukan harmoni sosial. Lalu dampak positif yang kedua itu ada dalam pendidikan dan juga pengalaman. Tentunya ketika dua individu bertemu dengan status kewarganegaraan yang berbeda, itu memberikan satu pengalaman hidup bagi kedua individu tersebut. Pasangan yang menikah lintas negara seringkali mengalami cara hidup yang berbeda yang dapat memperkaya pengalaman pribadi mereka gitu. Lalu dalam perkawinan campuran hukum perdata internasional juga terdapat dampak negatif. Nah, apa sih dampak negatif yang bisa kita pahami atau kita bisa ambil dalam perkawinan internasional ini? Yang pertama itu ada dalam aspek hukum dan administrasi. Tentunya dalam kompleksitas hukum yang terjadi dalam perkawinan internasional ini perlu syarat-syarat administrasi yang cukup rumit antar kedua negara, dari membuat dokumen kenegaraan, dokumen untuk syarat-syarat pernikahan yang perlu dipenuhi dalam kedua kewarganegaraan tersebut. Nah, perkawinan internasional ini sering menghadapi kompleksitas hukum terkait pengakuan pernikahan, hak asuh anak, dan penyelesaian perceraian. Perbedaan hukum antar negara ini dapat menyulitkan proses administrasi yang harus dilalui oleh individu tersebut. Jadi ketika perkawinan ini terjadi antara internasional, tentunya setiap negara itu akan sulit untuk memberikan pengakuan pernikahan, lalu pengakuan hak asuh anak, dan penyelesaian perceraian dari kedua pasangan tersebut. Karena mengapa? Karena legalitas dari setiap negara itu tentu berbeda dari peraturan-peraturan yang diatur oleh peraturan nasional mereka dengan peraturan internasional. Lalu yang dampak negatif selanjutnya itu ada masalah identitas. Nah, apa sih masalah identitas itu? Yaitu sebuah konflik identitas yang akan muncul ketika perkawinan campuran ini terjadi. Nah, ketika satu individu dengan individu lain antar lintas negara menikah atau menjadi suatu pasangan dan mereka melahirkan seorang anak-anak dari perkawinan internasional ini mungkin akan mengalami kebingungan identitas, di mana nantinya mereka harus menentukan sendiri status kenegaraan mereka itu. Nah, yang bisa saya simpulkan adalah perkawinan internasional ini menawarkan peluang yang kaya untuk pertumbuhan pribadi dan kultural, tetapi juga dapat membawa tantangan yang memerlukan penanganan yang hati-hati dan pemahaman mendalam dari semua pihak yang terlibat, baik dalam individu itu tersebut, lalu pemerintahan dan juga legalitas negara, lalu struktural negara dalam menghadapi perkawinan campuran dan pengakuan pernikahan perkawinan internasional yang melibatkan individu dengan berbeda
kenegaraan menjadi satu pasangan. Baik, begitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.